Apa biang kerok dari banyak penyakit yang muncul di zaman sekarang ini? Kalau sekarang Anda mau praktekkan, itu Masya Allah. Banyak sekali yang akan terjadi pada tubuh kita. Dia jadi obat buat sinusitis. Nah ini ilmu mahal juga nih. Mahal maksudnya hal sederhana tapi kita bisa lakukan. Bagi Anda, Bapak Ibu sekalian yang biasa kan dengkul krak. Banyak orang yang sakit dengkul sama sakit kaki itu, bilang itu obatnya cuma satu. Jadi yang tadi itu, yang sakit-sakit tulang itu akan mampu menghindarkan Anda dari operasi osteo artritis apa gitu. Umpuannya nggak kuat, tulang nggak kuat, otot nggak kuat. Maka di atas 40 tahun ke atas, saran saya kelapa begini nih Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kan isinya kan enzim apa, dan enzim itu kan salah satunya dia sangat sensitif dengan pemanasan. Ya, jadi kalau Anda mau minum, termasuk ya kapan waktu terbaiknya kita, atau kelapa itu yang paling kuat yang saya pelajari ya, mungkin beda-beda dengan yang lain nggak apa-apa, tapi yang saya pelajari itu yang paling kuat aktivitas, kan dalam air kelapa ini ada bakterinya. Ada makhluk yang Allah buat mereka bersiklus hidup di situ. Betul kan? Buktinya apa? Rasanya kan berubah. Kelapa muda yang masih muda rasanya beda sama yang tua. Betul kan? Terus yang paling gede, yang paling besar aktivitas si bakterinya itu justru malah kelapa muda yang menjelang tua. Kelapa muda yang menjelang tua. Yang kayak begini nih. Tapi ini belum, ini masih agak lunak nih. Ya, jadi kalau ini kan masih bisa dikerok begini. Kalau yang itu tuh dia agak keras, tapi dia belum bisa buat santan. Nah itu, biasanya itu ada gas-gasnya. Nanti kalau Balang kasih tahu Abang kelapa, tahu deh, Bang beli air kelapa yang ada gas-gasnya. Tahu sih. Biasanya itu kelapa tua yang biasanya orang nggak mau minum. Justru itu malah yang paling bagus. Ya. Menurut yang saya pelajarin, ya. Minum. Terus biar dia menjadi lebih powerful lagi, caranya gimana? Tambahin madu. Masukin madu situ, aduk di dalam ini. Tunggu beberapa menit sehingga madu itu sebenarnya paling baik madu itu kalau kita minum bukan dalam keadaan kayak begini. Sengaja saya begini supaya nggak kelihatan mereknya. Soalnya banyak betul yang pakai nama-nama saya, gitu-gitulah yang nggak jelas. Jadi madu. Ini produk saudara kita, beli aja. Jadi maksudnya gimana? Madunya itu dimasukkan ke dalam air. Jadi kayak begini. Ya, ada yang mengatakan pakai sendok sendok plastik apa gitu. Ya, ada yang mengatakan itu bereaksi. Bereaksi maksudnya madunya sama logamnya itu. Ya, sekarang kita nggak usah bahas itunya lah. Nah ini, jadi madunya lebih cepat terserap. Ya, bukan karena kalau dia langsung diminum kayak begini dia butuh waktu lagi dicerna. Air pakai begini. Apalagi dimasukkan dalam air kelapa begini. Ini lebih jos ini. Aduknya pakai ini. Gitu. Nah, sebenarnya mereka ini Bapak sekalian, ya, mereka ini buah pisang. Pisang itu sebenarnya ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Karena kalau Anda mau makan pisang yang tinggi gulanya, karbohidratnya, maka makanlah pisang yang well done, udah matang banget, ada bintik-bintik. Itu bagus tuh, enzimnya, gulanya sangat tinggi. Tapi kandungan namanya seratnya, resistant starch-nya itu justru malah pisang yang agak mengkel. Itu, jadi kalau beberapa abang-abang yang jual rujak tuh pakai itu tuh, pisang mentah. Ya, jadi pisang ini ada gulanya, ada gulanya. Ya, terus bagaimana tips mencari pisang?
Carilah pisang yang tidak glowing. Paham maksudnya? Sekarang banyak pisang glowing kan? Kinclong. Ini pisang yang tidak mengenal susahnya kehidupan dan pahitnya kehidupan, sehingga nggak ada apa namanya? Nggak ada kayak bergesek-gesek apa gitu. Kalau kita sebutnya mungkin pisang pabrik mungkin, gitu. Jadi saya pisang-pisang yang ada kutu-kutunya putih-putih itu, yang mereka masih berinteraksi dengan alam dalam keadaan yang baik. Nah gitu ya. Nah pisang ini buat sekalian, pisang, kemudian nanas seperti ini. Ini kan sebenarnya gula, ada gula kan. Ya. Bukan hanya gula, tapi mereka ini juga punya apa? Punya enzim. Ini yang bagus. Oh pakai jenengnya? Hah? Bonggol ya? Kalau saya nggak butuh gula banyak, saya butuh nanas, seratnya nanas lebih tinggi, saya makan ini. Enak. Cocolin pakai garam, terus Anda blender sama habatus sauda serbuk, dia jadi obat buat sinusitis. Bonggol nanas. Gitu. Jadi bromelinnya itu juga salah satunya yang tertinggi di sini. Gitu, serat ya. Nah, jadi mereka-mereka ini Bapak-Ibu sekalian, buah-buahan ini tuh dia kan gula sebenarnya, tapi gulanya mereka dia masih ada serat. Pahami itu baik-baik. Gulanya, apa namanya siapa namanya? Air kelapa ini air kelapa kan ada gula. Tapi dia cuma bukan gula doang. Bukan. Ada seratnya, vitaminnya, mineralnya, enzimnya, segala macam ada di situ, asam aminonya, komplit semua di situ. Nah, masalah kita zaman sekarang sebenarnya yang kita makan itu hampir-hampir tidak ada serat, yang ada cuma gula tok. Itu masalahnya. Ya. Gula tok itu maksudnya apa? Semua gula yang sifatnya gula olahan tanpa serat. Yang paling gampang apa? Gula pasir. Ya. Jadi kalau mungkin temanya itu kita angkat di sini, berarti kalau sebenarnya apa biang kerok dari banyak penyakit yang muncul di zaman sekarang ini bukan gula pasirnya sebenarnya. Gula pasir itu salah satunya. Tapi yang saya maksud di sini adalah biang kerok itu adalah satu kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Nah, baik, ini saya kasih ilustrasi begini biar Bapak Ibu paham. Di Jepang ada, tadi saya belum sebutin ini ya, yang banyak inti selnya itu. Ini satu, bunga lawang, satu lagi bangle. Bangle itu rasanya agak-agak pahit sih nggak saya. Ya. Tapi menurut beliau yang guru saya tersebut, dia mengatakan itu inti selnya paling banyak ada pada bangle. Itu bangle ya, bukan Pak Le. Jadi begini, ini ilmu atau mungkin ilustrasi yang sebenarnya sudah pernah saya tulis beberapa tahun lalu. Ya. Tapi kalau sekarang Anda mau praktekkan, itu Masya Allah. Banyak sekali yang akan terjadi pada tubuh kita. Dia bisa reverse. Ya, reverse aging. Saya ada lihat satu video, bukan video ya, status seorang profesor di Harvard. Beliau itu umurnya 53 tahun. Wajahnya macam 30 tahun. Wajahnya. Kalau Anda mau lihat, tapi ngapain saya sebut nama di sini? Dalam masjid. Tidak seru. Ya. Jadi beliau itu salah satu yang beliau praktekkan sebenarnya kaidah ini sebenarnya. Kaidah ini. Nah, jadi di Jepang itu, saya nggak ngomong beliau ya, tapi ini kita bicara yang lain. Di Jepang itu, kalau yang pernah pergi ke Jepang,
ada namanya petugas pengatur penumpang. Betul? Ya betulin aja lah udah. Jadi tugasnya petugas pengatur penumpang itu apa? Dorongin penumpang, betul? Masuk ke dalam kereta pada saat pagi lagi peak hour, gitu loh. Nah pertanyaannya, ini petugas bisa capek nggak? Oh tentu saja. Ya. Terus kalau supaya petugas tetap bisa memasukkan penumpang seabrek-abrek itu, caranya gimana? Dan dia tetap fit. Yang paling gampang, matikan listriknya. Listrik kereta mati, petugas nggak kerja, gitu loh. Namanya orangnya mati juga. Ya. Lalu yang kedua apa? Jadwal kereta dikurangi. Dia nggak beban. Misalkan dia sehari itu misalkan dorong orang 7 kereta misalkan. Sekali dorong tuh butuh 30 kg push gitu kan, dorongan. Kurangi dari 7 jadi 3. Apalagi cara yang lainnya, kurangi jumlah penumpang. Ya kan? Apalagi cara lainnya, si petugasnya disuruh nge-gym. Nah ini ilmu mahal juga nih. Mahal maksudnya hal sederhana tapi kita bisa lakukan. Bagi Anda, Bapak Ibu sekalian yang biasa kan dengkul krak. Ya kan? Nah itu biasanya, yang jelas ada peradangan di situ. Ya, yang jelas ada peradangan. Ini simpen dulu, nanti saya jelaskan di kereta tadi itu. Dan biasanya overweight. Beban kehidupannya terlalu besar. Guru saya yang lain bilang banyak orang yang sakit dengkul sama sakit kaki itu, kata dia, itu karena beban kehidupan yang terlalu besar. Ada gajah di pundaknya yang dia tak lepas-lepaskan. Iya benar juga sih. Kadang-kadang dia bilang, itu obatnya cuma satu. Dia bilang, apa itu? Bukan obat. Dia bilang, salah satu solusinya apa? Berikan zakat kakinya. Dia bilang, kaki punya zakat. Dia bilang, iya, suruh jalan-jalan. Dia bilang, pergi jalan-jalan. Secara emosi. Ya. Jadi suruh nge-gym. Jadi yang tadi tuh, yang sakit-sakit tulang itu turunin berat badan, latihan beban. Pelan-pelan. Itu akan mampu menghindarkan Anda dari operasi osteo artritis apa gitu. Karena kebanyakan itu terjadi karena obesitas, berat badan berlebihan, tumpuannya nggak kuat, tulang nggak kuat, otot nggak kuat. Maka di atas 40 tahun ke atas saran saya mulailah latihan beban. Latihan beban itu seperti apa dokter? Ini latihan beban. Oh 3 kali asik-asik aja kan, 50 kali coba. Apa begini gitu kan, coba aja. Lama-lama kembang pegal sini, tapi itulah yang kita butuhkan sehingga otot itu berkembang. Itu nanti bisa menahan beban lebih kuat. Makanya udah usia 40, sebenarnya nggak 40 pun nggak apa-apa. Saya ngelihat beberapa, sempat ada melintas di postingan saya itu, ada seorang ibu-ibu lah gitu kan, dia pakai jilbab, alhamdulillah. Itu ngangkat, namanya deadlift itu ngangkat barbel gitu kan. Saya lihat itu kan, 20, 30, 40, 50, sampai 120, kuat ibu itu. Wih, tapi nggak gemuk ya, nggak sterok. Nanti jadi sterok, enggak. Itu butuh proses yang sangat besar, lama gitu kan. Kalau sampai sterok dan nggak sampai seperti itu juga. Tapi yang terjadi apa? Dia sudah berinvestasi untuk tulang dan ototnya untuk masa depan dan masa tuanya dia. Itu poinnya. Ya, beberapa tuh yang saya lihat tuh yang bahkan ada yang mohon maaf pakai cadar juga, udah nge-gym. Ya, tentunya cari tempat-tempat gym yang syar'i. Ya, kalau minimal kalau di rumah Anda mulai berinvestasi kayak begitu, beli barbel kecil gitu kan tuh bagus. Main 5 kilo, 3 kilo cukup kok, begini-begini aja. Tapi lama-lama tuh kebentuk sini tuh. Ya. Itu cara paling gampang. Atau pakai beban seri juga boleh. Nah, kembali ke itu tadi, kereta tadi. Ini ilmunya sebenarnya. Jadi penumpang itu Bapak Ibu sekalian itu gula. Penumpang itu gula yang masuk dalam tubuh kita. Oke. Petugas itu insulin. Insulin itu punya fungsi apa? Insulin itu punya fungsi untuk mendorong atau memasukkan gula ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Yang dihasilkan oleh kelenjar namanya pankreas. Ya. Ketika insulin sudah terlalu berlebihan di darah, maka kita sebutnya sebagai hiperglikemi. Gula darah naik. Sampai sini paham ya? Nah,
Lalu yang kedua apa? Yang terjadi zaman sekarang bukan cuma sekedar gula darah yang naik, tapi si insulin sudah keletihan. Itulah yang disebut dengan insulin resisten. Apa biang keroknya? Buahnya tidur yang bermasalah bisa bikin insulin resisten. Tidur. Makanya orang yang tidurnya bermasalah itu selera makannya pasti naik. Terus naik. Jadi benerin tidur. Ya, waktu tidur, waktu makan, makan. Jangan kebalik. Rasulnya tidur kita bangun, waktunya Rasulnya bangun kita tidur. Gitu ya. Kayak kemarin sempat ngisi di Masjid Salman ITB dengan mahasiswa ITB itu, saya bilang coba kalian begadang syar'i, saya bilang. Begadang syar'i. Maksudnya apa? Mereka kan kerja, katanya kan banyak tugas-tugas apalah segala macam yang kadang mereka dari maghrib, isya sampai tengah malam. Ngapain, saya bilang. Mendingan kamu habis isya tidur, malamnya bangun, sholat tahajud 2 rakaat, 1 witir, habis itu kerja sampai subuh. Itu jauh lebih berkah, jauh lebih powerful, kata saya. Daripada maksain orang ketiduran juga, kok nggak mungkin nggak tidur kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, tidur salah satunya, itu yang pertama. Ya, apalagi yang bisa bikin si petugas itu, si insulin itu menjadi nggak kuat lagi. Tidur bermasalah. Yang kedua apa? Ini salah satu yang saya sebutkan tadi itu, semua gula olahan. Semua gula olahan. Yang gula tadi sudah tidak ada serat sama sekali. Isinya cuma gula tok. Ya. Contoh nih, jadi kalau sudah ngerti ilmu kayak begini, jadi Bapak sekalian, jadi kita pinter gitu loh, begini. Ini kan ada gulanya. Bagaimana cara mendapatkan gula dengan sempurna, dengan seperfect-perfectnya gitu loh. Caranya gimana? Ya tentunya cari buah yang bagus, organik segala macam. Kalau ada, kalau nggak ketemu misalkan, ya udah makan langsung dari pohonnya. Kalau ada, petik makan. Kalau ada, karena kan dia punya tangkai itu sebenarnya saluran nutrisinya dia. Ketika tangkai dia petik, maka saluran nutrisi stop. Ya, Allah lindungi dia dengan ini, kulit. Maka makan buah itu memang paling bagusnya sama kulit-kulitnya. Beberapa buah. Ya, jangan bayangkan yang aneh-aneh kayak duren gitu. Nanti saya gitu. Jadi makan. Tak. Tapi di sini ada gula kan? Ada gula. Kalau Anda olah, ya menjadi apa misalkan? Jus. Naik gulanya. Maka makan buah itu kalau saya pribadi jangan di jus. Wah itu. Jangan di jus, naik gula darah Anda. Kalau tiap hari ngejus, apalagi buah ini kan buah yang tinggi gula nih. Nanas kan tinggi gula. Tandanya dia tinggi gula apa? Kalau udah tinggi banget gulanya seperti ada bau alkohol, betul? Itu tinggi gula. Sama juga kayak anggur. Anggur, nanas itu buah yang tinggi gula. Ya. Jadi dia kalau sudah cukup lama dia akan fermentasi, karena air ketemu gula itu secara umum ya, kaidah dasarnya itu dia akan fermentasi. Ya. Maka kalau makan buah begini dia jangan di blender, makan aja. Gitu. Ya. Jangan di jus juga. Supaya apa? Nanti tiap hari, kok saya tiap hari ngejus loh. Lihat, kalau Anda sudah mulai tahu ilmunya, Anda lihatinnya, mohon maaf ya, teman-teman kita, saudara kita yang jualan jus itu, semoga nggak ada yang jual di luar. Saya kadang-kadang isi begini tuh agak khawatir aja, ada yang jualan di luar. Tapi ada tapinya. Kalau belum tahu ilmunya nggak apa-apa, Anda beli aja, bagiin ke orang. Gak apa-apa, orang kan nggak tahu. Udahlah begini nih, misalkan ya. Nih, apa alpukat nih, apel, masukin dalam blenderan, air, gulanya berapa? Buahnya apel itu, anak-anak 1/4 ini loh, gula cairnya, udah cukup? Oh belum, biar sedap kasih kental manis. Saya setiap hari ngejus, kok tiba-tiba saya kena diabetes?
Paham? Sederhana kan? Padahal saya hidup sehat loh. Sebentar. Hidup sehatnya apa dulu? Gitu loh. Alpukat itu sehat, baik buat jantung, kata Dr. Zelo Akbar. Saya dengar kajiannya kok, saya minum alpukat tiap hari, makan alpukat. Di mana makannya? Belinya? Itu abang itu. Alpukatnya 3 kerok, setengah. Selebihnya apa? Itu yang bikin petugasnya lempem. Ya, gara-gara apa? Gula olahan. Ya, jadi hati-hati dengan makan. Begini pun saya, pisang pun saya hati-hati makannya. Bukan hati-hati saya curiga, bukan. Tapi kalau saya butuh yang energinya cepat, karena buah itu sumber kalori yang cepat memberikan tenaga, betul. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan ya makan kurma pun sama Nabi kan kurma ajwa kata khususnya itu kan 7 butir. Karena banyak-banyak kurma juga nggak bagus. Nggak bagus. Ya, karena sudah tahu 75% isi kurma itu adalah gula. Nggak bagusnya. Ya, tapi ada cara lainnya. Nah, cara lainnya itu supaya apa? Gulanya tadi tidak berlebihan dan si petugasnya tidak kelepek-kelepek atau tidak letih gitu, maka tambahkan lemak di situ. Ilmunya, maka makan kurma itu bagusnya pakai apa? Pakai lemak. Pasti digoreng dong kurmanya, udah bahagia banget ya. Bukan. Lemak itu ada macam-macam, lemak yang sehat, ya, yang jenisnya itu namanya monounsaturated fatty acid MUFA, itu zaitun apa begitu. Tapi ada juga lemak-lemak jenuh yang sehat seperti ini, kelapa. Atau juga lemak-lemak yang sehat dari hewan, namanya butter atau ghee, itu sehat itu. Atau kalau enggak, Anda makan kurma sama mana dia? Nih, ini lemak juga nih. Makan kurmanya sama ini. Jadi kurmanya Anda buang bijinya. Apa? Almond. Fustuk. Ini nih. Supaya gulanya tidak naik. Kita nggak terjadi namanya lonjakan gula setelah makan. Maka semua gula olahan kalau kita makan tanpa ada bantuan buffer berupa serat atau lemak, maka yang terjadi zut naik gulanya. Dan kalau sudah gula naik, maka seperti kereta kepenuhan. Masinis bilang, kita berhenti dulu. Maksudnya apa? Ngantuk. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi hari-hari kita itu sekalian, mulai banyak kita asup lemak-lemak sehat, serat-serat tinggi. Dari mana? Sudah saya jelaskan nih. Ini lemak yang bagus. Kelapa ini. Kelapa ini Masya Allah, lemaknya sehat sekali. Saya sudah berulang-ulang kajian saya pun saya jelaskan. Ya, kelapa. Ada enggak ya? Air kelapa ini Bapak sekalian, ini air isotonik terbaik yang Allah ciptakan di Indonesia. Isotonik. Nanti browsing sendiri, googling sendiri apa itu isotonik. Tonisitasnya sama. Mau dia kelapa tua, mau kelapa muda, isotonik. Maka di zaman dulu saya pernah dapat kabar dari kakak kelas saya waktu zaman mereka masih transportasi susah ya, waktu mereka bekerja di pedesaan, pedalaman itu mereka sampai bisa ngimpus pakai air kelapa. Ngimpus. Karena isotonik dia. Ya. Maka air kelapa kayak begini, mau tua muda, ini kan tua nih buat santan. Ini daripada Anda mohon maaf beli air isotonik kemasan, ini jauh lebih baik. Panjang jauhnya? Panjang. Jauh lebih baik. Ya. Tuh. Apalagi? Satu laginya apanya itu adalah mana tadi dia? Nah, ini dia. Ininya dia. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Cacing kremi kan?
Mungkin sudah berpuluh-puluh kali kajian saya sampaikan bahwa nggak ada urusannya kelapa ini sama cacing kremi. Tolonglah jangan fitnah dia. Udahlah kambing kita fitnah tiap tahun. Ya kan? Wah, habis makan kambing tensi naik. Bukan karena kambingnya. Kambing baik-baik saja. Cara kita ngolahnya, garamnya juga sama. Maka saya sarankan kalau garam pun ganti dengan garam. Saya nggak sebut apa jenisnya, pokoknya garam non refinasi, itu aja pesan saya. Mau garam laut boleh, mau garam darat boleh, garam udara boleh. Pokoknya garam non refinasi. Sebab kalau garam biasa, contoh begini, biar paham istilah refinasi itu ya. Gini. Anggaplah ini air tebu. Air tebu isinya apa? Gula kan? Gula tinggi sekali. Tapi Anda minum air tebu aman-aman aja sebenarnya. Bahkan kalau Anda diabetes sekalipun minum air tebu dalam jumlah yang tidak berlebihan, secukupnya, nggak masalah. Karena bahkan ada kandungan dalam air tebu itu yang justru bermanfaat juga buat orang diabetes. Itu ada datanya, baca aja. Setahu saya. Lalu, ini kan diapain sama pabrikan? Dipanaskan kan, panaskan jadi gumpal-gumpal segala macam, kemudian dipecahkan lagi, akhirnya jadikan kristal-kristal, diputihkan lagi, dikasih anti caking, anti lengket. Nah itulah biang keroknya. Paham ya? Garam juga sama. Dari garam laut bersihkan, karena permintaannya kita yang kinclong, yang tidak lengket, kan gitu kan? Ini saya belum cerita tentang ikan-ikanan loh ini. Gak usah cerita lah. Pusing saya kalau lihat makanan sekarang itu. Saya jujur termasuk yang tidak mau makan ikan apa tuh? Ikan ternak. Ikan ternak lah, apapun namanya. Ya, kalaupun cari ikan-ikan yang saya akan cari ikan yang pakannya jelas, atau kalau enggak dia ikan yang hidupnya liar, gabus, apalagi baung, ya. Salmon pun itu banyak salmon yang diternak, gak semua bagus. Paling aman apa? Ikan laut paling aman, ya. Kalau nggak makan ikan gimana? Ya nggak apa-apa, makan tahu tempe juga bisa. Problem lagi kan, tempe, kedelainya, aduh. Makanya ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin pusing kita makan apa tiap hari itu, ya. Makanya kadang-kadang saya mikir mungkin bisa jadi kita perlu baca doa makan itu kan Bismillah gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlu baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Karena saking banyaknya bahan berbahaya pada makanan sekarang gitu loh, ya. Baik, itu gula. Jadi paham ya, refinasi itu ya. Itu biang keroknya salah satunya adalah gula-gula olahan tadi. Jadi kalau Anda sekarang membayangkan, contoh, tepung-tepungan termasuk ini nih ya, ini nih, seratnya bagus. Nah, salah satu tipsnya sebenarnya paling mudah ya, supaya misalkan, oke dokter saya belum bisa meninggalkan nasi. Saya nggak mempermasalahkan nasinya sebenarnya, cuma nasinya kita sekarang itu, beras ya, itu sebagian besar seratnya hilang. Sebagian besar. Belum lagi kita bicara semprot-semprotannya, belum usah bicara itu lah. Gak makan kita, pusing kita.